Di have space, Josh Holong. Coba menembak tadi, tapi masih ada hadangan yang mengganggu sepakan tajam yang coba disajikan oleh Josh Holong. Ya, kembali satu serangan yang cukup efektif dilakukan oleh Indonesia. Josh Holong, sama dia dengan Fandi Ahmad. Ya, sayangnya masih terganjal tadi oleh pemain lawan. Upaya dari Josh Holong. Sepak sudut pendek. Ada pelanggaran, laga berlanjut, tidak ada foul terhadap Fandi Ahmad. Ilham Ramadona coba untuk bisa merebut bola tadi. Bintang muda dari Barito Putra yang juga sudah tampil dari bangku cadangan di laga sebelumnya bagi Garuda Muda, kali ini tampil sebagai pilihan utama di lapangan tengah. Bola melebar disambut oleh Nasir Mohammadi, diganggu oleh Daniel Alfredo. Baik sekali Daniel. Berpendek dari Josh Holong kepada Daniel Alfredo. Luar biasa kendali bola dari Fandi Ahmad. Umpannya tanggung tadi, tidak mampu mencapai sasarannya ini Raffi. Nasir Safi lebarkan bola. Naurozi jauh ke zona pertahanan dari Garuda Muda. Coba mengancam Safi. Mampu lagi-lagi diganggu dengan kawalan baik yang disajikan Putu Ekayana. Daniel Alfredo dengan satu kesalahan, beruntung Raffi bisa membantu rekannya tadi. Daniel Alfredo kali ini. Jatuh sayang tadi sehingga bola tidak bisa dilepaskan menuju Josh Holong. Upaya dari Fandi tadi justru bola mengenai wajahnya. Kembali Muhammad Naurozi. Shoja. Coba untuk tampil lebih tenang. Tidak tergesa-gesa tapi kembali. Pressing yang cukup baik. Space tercipta di wilayah kiri pertahanan dari Garuda Muda. Tapi sliding tackle yang dipertunjukkan tadi dari Putu Ekayana begitu dominan. Ya, sebuah sliding dari Putu Ekayana. Coba menghentikan pergerakan dari sektor kanan penyerangan Afghanistan. Peluang lagi bagi Afghanistan. Terus coba berkreasi para pemain dari lini kedua. Sodorkan umpan tadi yang diblok dengan begitu apik oleh Raffi Rashid. Iya, pergerakan Nasir Mohammadi nomor punggung 4 dari sektor kanan penyerangan Afghanistan juga harus diantisipasi ya, beberapa kali dia mampu melakukan overlap. Waris Shirzai melewati Daniel Alfredo, tendangan kaki kiri tadi yang begitu mengancam dari Haji Zada. Dua peluang seperti ini yang lagi cukup menyulitkan bagi sektor pertahanan dari Indonesia U17. Iya. Antisipasi dalam mengamati pergerakan pemain lawan ya, ini harus juga diperhatikan oleh pemain Indonesia. Tadi kita lihat bagaimana Haji Zada begitu leluasa. Sayang ya, tendangannya tidak kemudian memberikan keuntungan bagi Afghanistan. Satu late call, tapi memang ada obstruksi dari Fandi Ahmad tadi menjatuhkan lawannya. Tendangan bebas didapat oleh Afghanistan U17. 20 menit sudah berlalu dalam persaingan pamungkas di grup C dari Prince Abdullah Al Faisal Sports City di Jeddah. Masih tanpa gol, sang pemuncak klasemen Indonesia U17 mendapatkan tantangan yang cukup menarik dari Afghanistan. Tim yang terus struggle untuk bisa menemukan aksi terbaiknya, tapi justru sepertinya di laga penutup ini para pemain coba menjaga harga diri dan tampil lebih baik dibanding di dua laga sebelumnya. Pada kaki kiri kembali ada space, tapi butuh Kanji cover dan juga dengan Dava yang keluar dengan cepat tadi untuk mengamankan situasi. Putu Ekayana. Ilham Ramadona. Ada ruang cukup bebas bagi dirinya dan kali ini kesempatan bagi Garuda Muda untuk mengancam. Dava Zaidan menusuk. Salah umpan justru dari Dava Zaidan. Dava jadi miss
standing tampaknya tadi salah yang antara Dava. Josh Holong coba melepaskan Daniel Alfredo, tapi tentunya Daniel memang cepat, tidak seperti itu untuk bisa untuk menyambut bola tadi yang coba ditawarkan oleh Josh Holong. Ya, ini lebih kepada bagaimana para pemain lebih jeli ya melihat pergerakan rekan-rekannya. Ya, ini kembali lagi kepada chemistry sebenarnya ya. Dan chemistry memang harus dijalankan para pemain di laga ini agar lebih cepat mereka sajikan, karena rotasinya 7 pemain yang biasanya ada di bench kali ini menjadi pilihan utama. Memang tidak mudah, tapi satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk memberikan impresi bagi pelatih kepala Nova Arianto menuju ke knockout stage. Bagaimana para pemain yang ada di bench ini bisa diandalkan juga oleh sang pelatih. Kesempatan bagi Afghanistan kembali, tantangan bagi Putu Panji. Lawan satu, dia begitu jeli untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Waris Sherzai. Raffi coba melaju, mampu dihentikan tadi. Satu kesempatan bagi Garuda Muda. Bola sadar pendek saja kepada rekannya Muhammad Navrozi. Kembali pada penjaga gawang Hamid Amiri. Setelah 2 warning yang diberikan oleh Putu Panji ketika menyambut set piece bagi pasukan Garuda Muda, gawang Amiri lumayan aman sejauh ini. Iya, sejauh ini dia cukup leluasa, dia sampai berani keluar jauh dari gawangnya. Bola yang behind tadi harus tepat apa yang dilakukan oleh Putu Panji untuk mengantisipasi bola. Iya, keputusan yang tepat dari Putu Panji tadi ya. Dan namanya juga bukan sebuah pelanggaran karena bola memang berhasil di clearance yang baik tadi oleh Putu Panji di saat yang bersamaan. Soja sepertinya. Ya, di sini kita lihat. Ya, bola memang tepat berada di Putu Panji. Ternyata Nawid Mahbobi. Follow through-nya memang menjatuhkan Mahbobi, tapi bola sudah tersentuh pertama ketika dia mengangkat clearance tadi. Putu Panji sangat baik, dia bergeser untuk menutup celah yang coba dimanfaatkan oleh Nawid Mahbobi yang sekarang masih mendapatkan atensi dari fisio Afghanistan. Ini dia, luar biasa. Para pendukung, para pecinta sepak bola Indonesia yang begitu loyal, begitu setia dan memberikan dukungan 120% dalam setiap laga. Dan pastinya para pendukung Indonesia ketegangannya tidak terlalu tinggi ya, atau mungkin tidak tegang sama sekali karena sudah melihat dan bisa memastikan bahwa Indonesia sudah lepas dari tekanan, sudah lolos, sudah tampil sebagai juara grup. Kamis malam di Jeddah, waktu setempat, sangat indah bagi para supporter bagi laga ini, bagi pasukan Garuda Muda, tapi kemudian ada kesalahan yang tersaji berujung kembali kesempatan menekan bagi Afghanistan dan harus lebih cepat menutup, tapi covernya kembali luar biasa para pemain di backline dari Garuda Muda. Ida bagus kali ini yang begitu cermat mengantisipasi. Peluang lagi bagi Afghanistan U17 dengan jarak jauh, tepat dalam hadangan yang sangat baik dari Dava Al-Ghazemi tadi, tendangan yang ditawarkan oleh Nasir Mohammadi. Ya, inilah pilihan opsi yang bisa dilakukan oleh Afghanistan karena mereka sejak awal ketika peluang mereka dapatkan, upaya yang mereka lakukan adalah bagaimana kemudian melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Coba lebarkan bola yang bisa menuju ke wilayah kiri pertahanan dari Indonesia, dihalau oleh Daniel Alfredo, terjatuh tadi Azamuddin Haji Zada. Putu Ekayana, Putu Panji. Bagi Coach Nova, 3 pemain di backline Indonesia U17 sudah saling memahami, saling mengerti satu sama lain, berasal dari satu tim, Bali United. Iya, Bali United jadi klub yang juga penyumbang pemain di lini pertahanan ya.
Oh, terlalu deras tadi. Umpan yang coba dilepaskan oleh Josh Holong. Coba melipatkan Daniel Alfredo. Dava Zaidan belum nyaman tampil di posisi wingback. Terus memberikan dukungan dengan warna luar biasa. Ini semua berbaur, tua, muda, pria, wanita, dan anak-anak juga. Walaupun sudah cukup malam ini di Jeddah. Iya. Jadi kita lihat nonton sambil bawa laptop ya. Ini mungkin ingin menonton dirinya sendiri di laptop tersebut. Iya. Afghanistan coba lagi untuk merangkai serangan. Bola mereka dari zona pertahanan terus dikembangkan. Amiri sang penjaga gawang akan bergerak cukup tinggi untuk menjadi extra player dalam build up dari Afghanistan U17. Umpan pendek tadi diberikan oleh sang pemain pertahan Naurozi. Kalau tekanan lagi Naurozi. Sangat baik Ilham Ramadona engage pemain Afghanistan, membuat dirinya tidak nyaman. Bola mampu direbut oleh Ilham Ramadona. Rafi tadi ada pergerakan yang cukup baik dari Fandi Ahmad, tapi sayang bola tidak mampu mencapai target tadi. Pergerakan dari Fandi Ahmad. Iya, sebenarnya tadi Raffi sudah begitu baik ya. Dan dia mendapatkan kesempatan untuk melepaskan truk pas. Tapi ada hadangan yang kemudian dilakukan oleh pemain lawan. Ilham Ramadona kembali begitu baik membayang-bayangi aksi dari Zamir Soja. Untuk Ekayana, back pass kepada sang penjaga gawang Dava Al-Ghazali. Oh, Rafi coba kendalikan bola. Ada foul tadi terhadap Rafi Rashid, bintang muda dari Semen Padang. ya tadi nyaris saja sebenarnya Raffi melakukan kesalahan ya, tapi dia mencoba untuk terus melakukan spin ball dan ya beruntung juga karena akhirnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Afghanistan. Butuh Ekayana, pemain bertahan yang juga sangat piawai dalam urusan memberikan umpan seperti yang dia sajikan kepada Dava Zaidan. Cukup terbuka Dava Zaidan, berlama-lama dia untuk mengambil keputusan. Dan ini membuat lini pertahanan Afghanistan sudah bisa recover untuk menutup celah tadi yang sayang gagal dimanfaatkan oleh Dava Zaidan. Iya, mengambil keputusan dengan cepat ya. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemain Indonesia ketika lihat Dava sudah berada dalam area yang begitu bebas untuk melepaskan umpan. Sayangnya sepersekian detik dia tadi terlambat. Ilham Ramadona switch ke sektor kiri. Butuh Ekayana dengan umpan dada tadi tapi tidak optimal. Serangan coba dirangkai oleh Afghanistan, mampu dihentikan oleh Putu Panji. Daniel Alfredo berikan kembali bola kepada Putu Panji. Sudah dinanti tadi duel dua pemain dengan jersey nomor 4. Bagaimana Putu Panji sudah mampu diantisipasi pergerakannya oleh Nasir Mohammadi. Butuh Ekayana, Putu Panji menuju ke 15 menit terakhir persaingan di babak pertama. Semakin menarik laga pamungkas dari grup C, sang pemuncak Indonesia U17 kali ini coba akan serangan. Josh Holong, Fandi Ahmad gagal untuk menjaga keseimbangan tadi. Dava Zaidan, Nasir Safi, terlalu sulit bagi rekannya Muhammad Waris Zaid tadi untuk bisa menyambut umpan yang diberikan oleh Safi. Iya, Safi dan juga pemain Afghanistan lainnya yang menurut saya juga harus diwaspadai oleh lini pertahanan Indonesia ya. Ada Soja dan juga Sarwari pastinya. Butuh Ekayana kali ini. Bola yang sangat baik. Fandi Ahmad coba memanfaatkan. Masih ada Daniel Alfredo. Menyusul masuk. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Daniel Alfredo. Dan di sisi terluar sebenarnya Josh Holong sudah menunggu
tunggu bola tadi. Iya, sayang ya, bola justru terus diupayakan untuk dikuasai tadi oleh, ya kita lihat bagaimana Daniel sebenarnya sudah begitu baik pergerakannya. Sayang dia tidak memberikan atau tidak melihat ada Josh Holong sebenarnya yang berdiri bebas tadi di sisi kanan. Pemain bertahan Nawid Mahbobi juga cukup beruntung karena ada sentuhan tipis terhadap bola tadi. Challenge yang dia lakukan cukup berani terhadap Daniel Alfredo yang bisa berbuah pelanggaran tadi dan berujung penalti. Amiri semakin khawatir Afghanistan U17 dengan pace dari para pemain di lini serangan. Pasukan Garuda muda. 32 menit sudah berlalu, masih tanpa gol di Jeddah. Akan menjadi hari yang indah kalau pasukan Garuda Muda bisa mengunci dengan lagi meraih kemenangan. 3 persaingan, 3 kemenangan akan menjadi prestasi yang begitu gemilang yang dicetak oleh para pemain muda dari Indonesia. Kombinasi dari Daniel Alfredo dan juga Nazril Alvaro Syahdan tadi coba menutup pergerakan di lini tengah bagi tim Afghanistan U17. Cedera dialami oleh pemain bertahan Afghanistan Nasir Mohammadi. Ini menjadi kesempatan bagi Coach Nova untuk bisa memberikan instruksi tambahan bagi para pemain yang tampil di laga ini bagi Garuda Muda. Iya, mungkin mengingatkan para pemain Indonesia untuk tidak berlama-lama dengan bola ya. Ini harus dilakukan karena beberapa kali Indonesia sebenarnya mampu untuk memberikan tekanan, tapi sayangnya karena ya beberapa pemain tadi memang lebih berlama-lama dengan bola, melakukan dribbling, sementara di sisi lain sebenarnya ada rekan yang juga bersiap untuk menyambut umpan. Pada akhirnya justru Afghanistan bisa menghadang pergerakan pemain-pemain Indonesia. Kembali bangkit Nasir Mohammadi dan siap tampil lagi bagi Afghanistan. Dan para ke dalam kali ini akan diambil oleh Haji Zada. Kembali Haji Zada kendalikan bola. Agak tanggung tadi Bakas. Amiri harus waspada karena mendapatkan gangguan dari Josh Holong. Amiri kembali sang penjaga gawang Afghanistan yang cukup sibuk terlibat dalam build up pressure bagi Afghanistan di babak pertama. Niazi tadi kembali. Pemain bertahan Niazi coba berikan bola pendek. Kembalikan bola tadi Ula Zadat kepada Niazi. Sahil Sarwari ke wing sebelah kiri. Terlalu mudah tadi untuk bisa diantisipasi pergerakan dari Mahbobi. Umpan terlalu dalam. Bukan menjadi masalah berarti bagi penjaga gawang Dafa Al-Ghazemi. Ya, dia bisa mengamankan betul. gawang. Dia bisa membaca arah bola dengan baik tadi. Nazril Alvaro Syahdan berikan kesempatan bagi pemain bertahan Indonesia. Itu bagus tadi dan kembali satu peluang bagi Dafa Zaidan untuk cepat melaju. Ya, ini salah satu keuntungan bagi Amiri mungkin ya. Dia jauh-jauh dari gawangnya ketika ada long pass yang dilakukan oleh Indonesia. Dia lebih mudah untuk bisa menghalau, kita lihat. Ya, sayang Dafa kurang cepat larinya tadi ya. Amiri terus fokus untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Fandi Ahmad. Umpannya tadi begitu menjanjikan, sayang gagal dimanfaatkan oleh Dafa Zaidan. Nazril Alvaro Syahdan berikan lagi kesempatan bagi Fandi Ahmad. Mampu dihentikan tadi akselerasi dari Fandi Ahmad. Safi. Back pass menjadi opsi dari Naurozi. Berikan kepada Amiri. Terhadang tadi laju dari Sarwari. Sahil Sarwari masih kuasai bola. Ada pergerakan yang terlambat untuk bisa diberikan bola tadi. Mahbobi sebenarnya sudah cukup apik bergerak, melesat tadi.
Sudah bagus pada Putu Panji. Dava. Raffi mampu berputar. Daniel Alfredo. Lepaskan umpan tadi yang terlalu jauh untuk bisa dimanfaatkan oleh Josh Holong. Iya, bola tidak diarahkan langsung ke Josh Holong ya, tapi lebih ke area. Di sisi lain, menjaga gawang Afghanistan mampu melihat pergerakan bola sehingga dia lebih mudah untuk bisa menggagalkan peluang Indonesia. Soja tadi ke sektor kiri. Berpendek dari Sahil Sarwari pada Muhammad Naurozi, kembali Amir terlibat. Di bawah 10 menit laga persaingan di babak pertama masih tanpa gol, dan sejauh ini Afghanistan sudah punya 2 kesempatan yang sangat baik tadi untuk bisa mengancam gawang dari Dava dan Indonesia U17. Dan kemudian off the ball movement juga terus ditawarkan sangat baik. Bergeser kali ini Fandi Ahmad untuk mengganggu sehingga kiriman bolanya tidak bisa dengan nyaman dilepaskan tadi. Putu Panji. Dava. Ekayana kali ini. Terbebas Ilham Ramadona. Baik sekali. Umpan yang sangat baik kepada Daniel Alfredo. Bergerak masuk Daniel dengan step overnya. Di pada penalti kali ini Daniel. Masih kendalikan bola Daniel, tapi terkunci oleh 3 pemain dengan jersey merah yang mengepung Daniel Alfredo dan pengambilan keputusan di saat yang begitu vital tadi belum secara optimal ditawarkan oleh Daniel Alfredo. Iya, terlalu berlama-lama dengan bola ya. Lagi-lagi ini yang menjadi kendala Indonesia. Ancaman kali ini dari Afghanistan U17, Azamuddin Haji Zada bergerak melebar di sektor kanan. Itu oleh 2 pemain termasuk Daniel Alfredo. Nasir Muhammadi coba layangkan umpan, lagi dihadang oleh Ilham Ramadona. Iya, peluang sebenarnya cukup banyak dimiliki oleh Indonesia, tapi selalu kandas ketika balik lagi bahwa terlalu berlama-lama dengan bola ini yang kemudian menghilangkan kesempatan Indonesia untuk bisa menciptakan gol ke gawang Afghanistan. Dava Al-Ghazemi harus menjaga konsentrasi. Tendangan penjuru pendek dari Afghanistan. Haji Zada. Bahaya tadi. Ada keraguan dari Putu Panji, tapi mampu di cover. Ada miskomunikasi yang hampir tadi kesit menjadi malapetaka bagi Garuda Muda dengan adanya effort yang dilepaskan oleh Waris Serzai. Ya, ini beruntung karena Afghanistan tidak memiliki pemain yang punya naluri mencetak gol tinggi ya, sehingga peluang yang sebenarnya sudah begitu bagus dari Afghanistan tidak berujung pada hadirnya gol di gawang Dava, dan ini sebuah kesalahan diperlihatkan oleh lini pertahanan Indonesia. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik tadi. Tidak bagus, harusnya mendengar apa yang menjadi perintah dari Dava sampai jaga gawang untuk mengamankan situasi. Tapi justru bola yang sama coba diincar kedua pemain Indonesia tadi, yang hampir saja, andai saja Afghanistan punya pemain depan yang lebih tajam, kita tidak mungkin gol akan tercipta. Harus menjaga konsentrasi, lebih baik tampil para pemain di zona pertahanan Garuda Muda. Butuh Ekayana tadi, Raffi kembali kepada Ekayana. Arahkan bola kepada Nazril Alvaro Syahdan yang terus menawarkan diri bergerak di area lapangan tengah. Josh Holong, caps ke-7-nya, sudah 3 gol yang dia tawarkan bagi Indonesia U17. Sangat baik tadi, mampu hold up bola. Putu Panji. Kayak flick dari Fandi Ahmad, bukan sebuah pelanggaran. Kesempatan lagi bagi Afghanistan melalui Syed Ullah Sadat tadi. Naurozi, Ullah Sadat. Jaga Amiri. Lagi tampil cukup tinggi, berikan umpan pendek kepada Nazir Niazi.
diganggu dalam tekanan oleh Raffi. Amiri kembali. Mohamed Nawrozi menuju ke fase penutup persaingan di babak pertama. Tersisa kurang dari 5 menit di waktu normal. Mampu disapu dengan baik tadi oleh Putu Panci. Ancaman bola yang coba mengganggu lini pertahanan dari Indonesia U17. Daniel Alfredo. Gagal tadi Daniel. Ada space tercipta di sisi kiri pertahanan Garuda Muda, harus bisa diantisipasi. Sangat baik kombinasi dari Ilham Romadona dan juga rekannya Nasril Alvaro untuk menghalau tadi. Daniel Alfredo harus dengan jeli ini mengcover situasi di kotak penalti. Agak riskan tadi Daniel Alfredo. Haji Zada. Dengan jarak jauh dari opsi, namun lagi-lagi positioning yang sangat baik dan juga tendangan jarak jauh. Said pula Sadat untuk mengancam gawang Indonesia. Sangat optimal aksi dari Dafa Al-Ghazemi sang penjaga gawang andalan Garuda Muda. Iya, ini shoot on target ya dari Ula Syahda tadi. Dan lagi-lagi peluang yang dimiliki oleh Afghanistan tercipta dari tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, dan ini memang opsi yang terus mereka jalankan. Mereka menyadari bahwa sulit untuk bisa menembus pertahanan Indonesia yang begitu rapat ya. Walaupun mereka mampu bisa merangsek dari sisi sayap, namun ketika berada di kotak 16 cukup sulit buat mereka. Fandi Ahmad, ada reverse pass yang ditawarkan kepada Josh Hollow kali ini. Dari wing sebelah kiri, coba menarik para pemain bertahan Afghanistan. Bola disodorkan kepada Putu Ekayana, di switch ke sisi sebelah kanan kali ini. Sempat bagi tidak bagus. Dafa Zaidan. Coba lagi mengusuk dia, Raffi Rashid. Ilham Romadona. Putu Ekayana. Coba mengurung para pemain Afghanistan di bidang permainan sendiri untuk menutup persaingan di babak pembuka. Dengan harapan ada gol yang akan tersaji dari pasukan Garuda Muda yang meningkatkan intensitas pressure menuju gawang lawan. Berback pass menjadi opsi dari Ida Bagus Pramana. Dafa berikan kepada Putu Ekayana kali ini. Kembali sangat baik Fandi Ahmad. Wow, umpan yang sangat menggiurkan, penuh presisi. Dafa Zaidan lagi-lagi misplaced pass, coba arahkan kepada Raffi. Iya, Dafa lagi-lagi tidak akurat dalam memberikan umpan tadi dalam sebuah situasi yang sebenarnya sangat menguntungkan Indonesia untuk melakukan tekanan dari sektor kiri pertahanan Afghanistan. Tapi sayang tadi umpan yang coba dia lepaskan bisa atau kurang cermat sehingga dapat diblok, dapat diantisipasi dengan baik oleh pemain Afghanistan. Niazi pada Amiri. Urgensi memang ada di Afghanistan ya, karena mereka masih tanpa poin, tanpa kemenangan. Tentunya bagi Indonesia U17 ini laga menjalankan kewajiban untuk memenuhi 3 persaingan yang sudah menjadi pemuncak, sudah dipastikan. Karena di ajang ini head to head menjadi perhitungan pertama, bukan selisih gol. Ancaman pergerakan berbahaya kali ini dari para pemain Afghanistan. Umpan yang masih mampu dibaca tadi oleh Putu Ekayana. Bola yang ditawarkan oleh Sarwani. Mahbobi ke sisi kiri, Safi. Sangat baik timing challenge dari Dafa Zaidan. Jadi pemain yang paling sibuk di sisi sebelah kanan di permainan Indonesia. Dafa Zaidan sayap dalam beberapa kesempatan. Dia gagal untuk bisa melepaskan umpan yang lebih baik bagi rekan-rekannya. Lagi-lagi Afghanistan cukup berbahaya. Dafa Zaidan luar biasa. Tendangan kaki kiri yang masih melambung jauh dari target tadi disajikan oleh Nawrozi. Iya, memang kalau kita lihat tekanan yang dilakukan oleh Afghanistan ya, memang memberikan situasi yang cukup membahayakan gawang Indonesia. Beruntungnya adalah mereka tidak memiliki pemain-pemain yang bisa mengarahkan bola dengan baik ketika peluang itu sudah mampu mereka ciptakan. Opsi-opsi yang coba mereka tawarkan ya memang seperti itu, ketika mencoba untuk melakukan atau memanfaatkan peluang dari luar kotak penalti.
Naurozi. Umpan kaki kiri dari sang pemain bertahan dan hampir saja mampu dimanfaatkan tadi oleh Azamuddin Haji Zada. Ya. Dan kita lihat bagaimana kesannya penjaga gawang Dava dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada pemain bertahan Naurozi untuk bisa layakkan umpan tadi. Ya, tidak terlihat nampaknya pergerakan dari pemain Afghanistan tadi, Haji Zada. Begitu bebas dia tadi. Ada save dari penjaga gawang Dava, membuat bola melebar. Kembali Haji Zada. Mahdobi dan Haji Zada coba berkolaborasi, mampu dihentikan tadi potensi ancaman oleh Daniel Alfredo. Tambahan waktu minimal 2 menit menutup persaingan di babak pertama, masih tanpa gol, tapi terus ancaman coba ditawarkan oleh Afghanistan U17. Azril Alvaro Syahdan terus mengawal rapat aksi pertahanan Afghanistan dari jarak jauh. Kembali ancaman yang begitu berbahaya, tendangan dari Safi hampir saja tadi bisa diarahkan tepat sasaran. Iya, dan Dava tampaknya sudah paham betul ya ketika bola berhasil dikuasai oleh pemain Afghanistan, dan dia mengantisipasinya dengan baik. Dan baru saja kita lihat bagaimana Safi melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tapi juga Dava tahu arah bola tidak mengarah ke gawangnya, nyamping di sisi kiri. Referee Vekatesh Ramachandran menunjukkan peluit tanda berakhirnya persaingan di babak pertama. Aksi memukau pasukan Garuda Muda di awal persaingan dengan 3 peluang didapat, 2 bagi Putu Panji dengan kedua tandukannya belum mampu merobek jala dari Amerik dan Afghanistan, dan Fandi Ahmad juga mendapatkan chance tadi. Tapi yang harus diperhatikan menuju akhir persaingan babak pertama, Haji Zada dan juga Safi mendapatkan 2 kesempatan emas untuk hampir saja memberikan keunggulan bagi Afghanistan U17. Di halftime kali ini masih tanpa gol dari Jeddah antara Indonesia U17 menghadapi Afghanistan U17. Saat lagi kami Afghanistan ingin lagi mencetak peluang, tapi mereka sudah mulai khawatir karena di transisinya sekarang sangat-sangat berbahaya dengan kecepatan dan juga laju-laju positif dari para pemain di lini serang dari Indonesia U17. Intercept yang sangat baik dari Dava. Alvaro Syahdan terlalu tergesa-gesa tadi. Touch yang sangat baik tapi mampu dihalau oleh Rafi Rashid berkombinasi dengan Daniel Alfredo. Rafi masih terus berlari, luar biasa Rafi. Berikan bola kepada Daniel Alfredo, mampu dihalau oleh satu tackle dari Naurozi. Bobby membuang bola, tapi kembali recycle tekanan dari Dava Zaidan. Terus menggiring bola Dava. Evandra Florasta dari wing sebelah kanan. Azril Alvaro Syahdan. Zahabi Goli coba menyihir para pemain Afghanistan dari flank. Sangat baik peluang bagi Evandra. Daniel Alfredo gagal menyambut dengan tepat tadi. Masih ada Rafi Rashid. Kembali ancaman tendangan dari Rafi. Mampu dihadang tadi. Putu Panji. Gagal kali ini Rafi Rashid. Iya, tekanan sebenarnya yang dilakukan oleh para pemain Indonesia ini betul-betul membuat Afghanistan sulit ya untuk bisa meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Sayangnya lagi-lagi seperti terlihat terburu-buru para pemain Indonesia untuk bisa memanfaatkan peluangnya. Umpan direct dari Naurozi membypass lapangan tengah Afghanistan U17, tanda mereka sudah begitu sulit untuk bisa melewati press dari Nazril, dari Alberto Henga, dan juga tentunya Evandra Florasta. Wow, distribusi yang cukup sulit tadi coba dilakukan. Bola terhadap Zahabi Goli, Nazril berjibaku, tendangan bebas bagi Afghanistan. Nazril Alvaro Syahdan terus tampil begitu baik di lini tengah, sang gelandang bertahan. Terus berikan dukungan, ini nonstop mereka bernyanyi sepanjang laga. Ini luar biasa apa yang sudah ditampilkan para supporter dalam 3 persaingan yang berlangsung di Jeddah. Ya, wajah-wajah ceria ya menghiasi para supporter Indonesia.
Panji tampaknya mengalami masalah pada Ya, challenge dari Nazril Alvaro Syahdan tadi terhadap Safi yang berbuah pelanggaran. Tendangan bebas bagi Afghanistan, dan Putu Panji mengalami kendala dengan taping yang juga cukup masif di bagian kiri ya. kiri paha. Betul. Ya, memang Panji menjadi pemain yang full ya, tampil dalam 3 pertandingan Ya. dan tampaknya akan ditarik keluar karena bersiap untuk menyerahkan band kapten kepada Evandra. Iya. Dr. Choi Ju-yong juga tadi sepertinya mungkin menginginkan pergantian ya, karena dia melihat kondisi dari Putu Panji yang tidak optimal untuk melakukan laga, dan tentunya harus ada atensi terhadap laga selanjutnya bagi pasukan Garuda Muda yang akan berlangsung di knockout stage. Ya, yang jelas bahwa tenaga Panji akan sangat dibutuhkan pada saat pertandingan di babak perempat final. Ya. Gantian yang baru saja dilakukan ini tentunya lebih untuk mengamankan situasi fitness dari sang kapten Putu Panji, dan yang tampil adalah Al Ghazani yang biasanya menjadi starter juga bagi Indonesia. Satu umpan cutback tadi, ruang berbahaya, Safi mampu dihalau dengan blok yang begitu fantastis. Haji Zada jarak jauh juga masih mampu dihadang. Bukan sebuah handball tadi. Peluang coba dikembangkan oleh Afghanistan, Nasir Mohammadi. Ya, satu penyelamatan tadi, blocking yang begitu tepat dari Ida Bagus Cahya. Ya. Menggagalkan upaya dari Afghanistan untuk kembali memanfaatkan peluangnya di kotak penalti Indonesia. Mahbobi, tendangan sudut bagi Afghanistan. Pendek kepada Haji Zada. Kawal rapat oleh Daniel Zahari Goli yang coba memanfaatkan situasi tadi, gagal. Lempar ke dalam, Nasir Mohammadi akan mengambil bagi Afghanistan. Masih tersisa 5 menit di waktu normal persaingan kali ini. Kedua tim tampil lebih berani mengambil resiko di babak kedua untuk mencari cara menciptakan gol. Urgensi tetap menjadi milik dari Afghanistan. Mereka yang wajib untuk meraih kemenangan, untuk menjaga harga diri. Mahbobi, tendangan kerasnya masih mampu dihalau tadi. Dafa Al Ghazami kembali. Kalau masalah positioning, jaga gawang ini begitu unggul. Iya, betul. Dafa berada dalam posisi yang selalu tepat ya. Mampu membaca arah bola dengan baik. Dan konsentrasi penuh tampaknya memang terus diperlihatkan oleh Dafa, karena serangan-serangan yang dilakukan Afghanistan memang begitu masif ya. Tidak bagus. Kombinasi dengan Muhammad Al Ghazani, salah satu penampil yang begitu tangguh di area pertahanan. Begitu bersama dengan Matthew Baker yang tidak tampil di laga ini. Ada satu kesempatan bagi Afghanistan. Zahabi Goli mampu lagi memanfaatkan bola, berikan umpan kepada Aldian Syetahir. Oh, terbaca tadi. Tapi kita lihat fighting spirit luar biasa dari Tahir. Fadil Florasta. Raffi agak lemah tadi umpan dari Raffi. Iya, dia justru memberikan umpan ke tengah di mana para pemain Afghanistan bertumpuk di situ ya. Padahal di sisi kiri tadi ada pemain Indonesia lainnya yang sebenarnya juga berdiri bebas. Ya, Haji Zada terkena follow through dari Muhammad Al Ghazani yang melakukan challenge tadi untuk menghalau. Tackle-nya mampu untuk memenangkan bola dengan sentuhan pertamanya. Dan ada 2 pergantian sepertinya yang disiapkan oleh Afghanistan. Sawari dan Shoja keluar. Masuk Ahmadi dan juga Rahimi. Ini dia challenge yang lugas namun fair tadi yang dipertunjukkan oleh Muhammad Al Ghazani, dan itu peluang bagi Mahbobi. Tendangan first time kaki kiri yang masih bisa diselamatkan tadi dengan upaya luar biasa dari Dafa. Ya, walaupun bola tadi sempat tidak tertangkap oleh Dafa dan mental, tapi pergerakannya cukup cepat sehingga dia mampu mengamankan bola berada dalam pelukan ini.
Amiri yang terlibat friksi dengan gelandang bertahan Nazril Alvaro Syahdan. Ada pelanggaran dari Nazril. Menuju saat-saat akhir di persaingan kali ini, terus menjaga clean sheet dan juga menjaga rekor tak terkalahkan menjadi objektif bagi Indonesia U17 jelang berakhirnya persaingan. Tentunya Afghanistan sangat penasaran. Sepanjang turnamen masih belum mampu mencetak satu pun kemenangan. Zahabi Goli kalah berduel tadi. Ruang didapat, tendangan jarak jauh dari penampil yang baru saja masuk. Nawid Ahmadi tidak mampu dia untuk melepaskan effort tepat sasaran. Tampaknya Nawid belum panas ya. Sentuhan pertamanya tadi, tendangannya masih melenceng di kiri gawang dari Dava. Pada bagi Daniel Alfredo tadi. Lalu terus berupaya untuk melepaskan diri Raffi. Aldia Tahir. Lorenz dilakukan tadi. Tidak bagus. Di laga lainnya Korea Republic unggul 1-0 dari Yemen. Kim Eun-seung adalah pencetak gol mereka. Zahabi Goli. Umpan dilepaskan. Alberto Henga tadi mendapatkan satu kawalan yang apik dan kemudian tackle berujung blok bisa disajikan oleh Muhammad Naurozi. Iya, penempatan bola yang baik tadi dari Zahabi Goli diberikan kepada Alberto, tapi antisipasi yang baik juga diperlihatkan dari oleh pemain Afghanistan, sehingga sulit bagi Alberto tadi untuk bisa melakukan cutback. Ya. Tendangan sudut bagi Indonesia U17 menuju tiang kedua tadi, ada kebelut, gagal dimanfaatkan oleh Aldia Tahir. Bola diamankan oleh Muhammadi tadi. Pada sangat riskan, mampu diputus oleh Evan Florasta. Alberto Henga kembali kepada Evan Florasta kali ini. Ruang bagi sang pemain yang begitu luar biasa. Daniel Alfredo, tendangan yang masih mampu dihentikan oleh Mahboubi tadi. Iya, masih ada kesempatan bagi pemain Indonesia. Bola masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Garuda Muda. Satu pemain bertahan yang kali ini coba terlibat dalam build up Al-Ghazali. Dengan pelanggaran terhadap Zahabi Goli dilakukan oleh pemain pengganti Farhad Amiri. Tendangan bebas. Nazril Alvaro Syahdan kepada Dava. Tambahan waktu minimal 5 menit. Korea Republic akan menemani Indonesia U17. Kalau skor masih bertahan di laga lainnya dengan keunggulan 1 gol bagi Korea Republic U17 atas Yemen U17. Ya, jika Korea mampu menangkan pertandingan, maka Korea akan mendampingi Indonesia dari grup C. Dan Korea akan tampil sebagai runner up. Dava Zaidan memberikan bola di area-area yang begitu berbahaya, sangat sempit tadi. Dan ini terpincang setelah tadi ya di bagian metatarsal sepertinya ada kendala yang dihadapi oleh Ula Sadat. Zahabi Goli. Masih tersisa 3 menit lebih di tambahan waktu persaingan dari minimal 5 yang diberikan untuk menutup perjuangan Garuda Muda di babak grup. Persaingan di Saudi Arabia yang berlangsung di Jeddah. Ya, ini dia. AFC Asia Cup Under 17. Daniel Alfredo. Ruang berbahaya. Daniel Alfredo. Tendangannya lagi-lagi masih bisa diantisipasi dengan blok dari Muhammad Naurozi. Sangat disayangkan peluang di menit-menit akhir babak kedua. Dani sudah berada dalam posisi yang cukup baik sebenarnya untuk bisa melepaskan tendangan. Dan dia sudah melakukannya.
tapi membentur pemain lawan, masih menciptakan peluang dari sepak pojok. Bawah 3 menit tersisa di tambahan waktu. Dengan penjuru berbahaya di tiang pertama mampu diantisipasi lagi-lagi oleh Narrozi. Ajizada yang coba lepaskan diri, mampu dihalau tadi oleh Dava Zaidan. Dava berikan bola kepada pemain yang baru saja tampil di babak kedua. Pemain bertahan Muhammad Al-Ghazani, pemain muda Persija Jakarta. Kembali kendalikan bola di flank sebelah kanan bagi Indonesia U17 untuk membuang waktu berharga di tambahan waktu kali ini. Ini menjadi perjuangan yang tentunya akan berbuah optimal dengan kelolosan yang sudah dikunci menuju ke babak selanjutnya dan juga ke Piala Dunia. Umpan yang lagi menjanjikan dari Evan Forasta. Fadli Alberto Hengga tadi, Zahabi Goli. Dari bola yang sangat apik. Dan jarak jauh dari Al-Ghazali. Hampir membuat terkejut Amiri. Sang penjaga gawang, inisiatif luar biasa diambil Al-Ghazali. Sayang tadi, hanya side netting yang bergetar. Iya, sebuah keputusan yang sangat tepat dari Al-Ghazani. Dalam posisi di mana dia begitu bebas untuk melepaskan tendangan dan satu tendangan percobaan dia lakukan. Sayangnya masih menyamping. Tipis sekali dengan gawang. Di kiri tadi ya. Gawang dari Almari. Nah, Bobby. Farhad Amiri kali ini. Terhadang tadi peluang serangan balik. 4 lawan 2 kali ini Raffi. Lepaskan bola ke sisi kiri. Dia disambut oleh Fadli Alberto. Tenang sekali Alberto Hengga yang di turnamen ini. Dalam setiap kali dia beraksi selalu saja memberikan ancaman, memberikan aksi-aksi yang begitu berbahaya di pertahanan lawan. Di menit yang tidak tersisa terlalu lama lagi, dia menunjukkan ketajamannya dan memberikan keunggulan 1-0 bagi Garuda Muda di penghujung laga. Sempurna aksi Indonesia U17 di group stage dalam persaingan Piala Asia U17 kali ini. Kill game. Selesai sudah. 1 gol di penghujung babak kedua. Kita lihat bagaimana aksi 4 pemain Indonesia berhasil membongkar pertahanan Afghanistan dan satu sentuhan dari Alberto menghujam, menggetarkan gawang Afghanistan untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, selesai sudah menurut saya ini pertandingan bagi Afghanistan. Breakaway tadi luar biasa kesit dengan 4 pemain dan bagaimana visi dari Aldiasyah Tahir ketika dia menyambut bola dari Raffi dengan cepat dia pindahkan ke sisi di mana tentunya ada Fadli Alberto Hengga dan tanpa ampun gol di menit ke-95 memberikan keunggulan. Lagi pergerakan in behind Aldiasyah Tahir. Zahabi Goli. Ini anak-anak muda yang tidak pernah berhenti membuat kita terkesan. Semangat mereka menggelora, siapapun yang tampil tidak masalah. Zahabi Goli masuk dari bangku cadangan di laga ini merubah segalanya di lini serang Garuda Muda. 2 gol yang mematikan di penghujung persaingan, mempersembahkan aksi sempurna. 9 poin. Siapa menyangka Garuda Muda terbang tinggi di Saudi Arabia unggul 2-0 atas Afghanistan U17. Iya, 2 gol hanya dalam waktu 1 menit diciptakan oleh tim U17 Indonesia. Gol memantapkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 tadi. Sebuah perjuangan yang sangat luar biasa di menit-menit akhir. Justru Indonesia mampu menunjukkan tajinya dengan 2 gol yang dalam waktu yang relatif singkat menghentikan perlawanan Afghanistan.
Referee asal India, Venkatesh Ramachandran, apakah sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya persaingan. Dan betul saja, Aldiansyah Taher yang mempersembahkan 2 assist. Ini pemain yang juga tampil istimewa di laga ini, dan kita lihat bagaimana Afghanistan, para pemain mereka terkejut karena lagi-lagi gagal untuk bisa mendulang poin, bahkan merasakan kekalahan di penghujung persaingan. Kredit harus diberikan kepada anak-anak muda yang lagi tampil sensasional di Jeddah. Gol-gol kunci di akhir laga yang tidak membuat Afghanistan berdaya dipersembahkan oleh Fadli Alberto Hengga dan juga Zahabi Ghali. Dari Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium di Jeddah, full time skornya adalah 2-0, keunggulan dari Indonesia U17 atas Afghanistan U17, dan kita melaju ke knockout stage dengan rekor sempurna dengan poin penuh dari 3 laga yang sudah berakhir di persaingan grup. Dan saat lagi kami akan kembali untuk Anda.